Parah, ini masih parah, tapi udah yang kiri udah begitu aman ya? ini aman banget. Jadi Oke, aman? Aman? Dokter? Oke. Halo Kak, Ya. gimana kabarnya? Happy balik lagi ke entertainment Kak setelah sekian lama? Iya, alhamdulillah ya. Maksudnya dari Desember ya, tanggal 28 terjadi kolaps itu, terus kemudian dirawat dan sekarang ya alhamdulillah bisa diundang-undang kembali, sudah sinkron karena ada ini ya namanya pecah itu di apa namanya infus. di infus. Itu bahasa itu masih kadang suka lama-lama gitu, padahal kemarin baru tadi di infus ini kan. Terus di klinik Harbin Klinik itu, terus kemudian juga diberikan asupan-asupan ya, vitamin-vitamin supaya sinkron semuanya. Tapi memang mata ini belum terlalu baik karena yang ini sih udah enak nih, bisa lihat ini ya jelas gitu, tapi yang ini matanya masih sedikit lagi akan dioperasi sekitar minggu-minggu inilah gitu. Ini kan kena dua-duanya kena stroke gitu. Kak, berarti dengan mujizat Tuhan itu ya, setelah mungkin kan banyak orang yang mungkin tidak sekuat Kak Bekti sampai detik ini gitu kan, mengalami apa sih Kak beberapa bulan ini gitu loh? Ya memang pada saat-saat ini ada beberapa hal yang mungkin aku benar-benar skip, nggak tahu apa-apa yang terjadi gitu kan ya selama bulan Desember tuh, kalau boleh dibilang sih dari awal Desember terus kemudian sampai akhirnya tanggal 28 Desember itu terjadi tuh kayak si memori itu kayak hilang gitu, kayak dihilangkan atau apa gitu, mungkin aku nggak tahu pokoknya. Tapi memang tanggal 28 Desember itu aku sempat katanya nih yang diceritakan adalah aku masih siaran pagi, itu pas tepat ulang tahun aku ya kan. Terus aku izin ke kamar mandi, loh kok malah nggak keluar katanya gitu. Terus ditemukan aku udah kolaps gitu, udah pingsan. Akhirnya dibawa rumah sakit, terus kemudian juga akhirnya dirawat, diterapi gitu-gitu. Aku bener-bener skip, nggak tahu, orang yang nengok juga aku nggak tahu. Terus pada saat siuman pun juga aku nggak tahu, dan tiba-tiba udah tahun baru gitu. Itu ya kalau misalnya ada bercandaan gitu ya, lo bangun-bangun tahun baru aja udah gitu ya. Itu yang aku alami jadinya gitu. Ya Allah ya Robby, segini amat ya nasib kita gitu ya. Tapi ya alhamdulillah diberikan kesempatan istilahnya untuk bisa berbagi apa yang sih ternyata terjadi gitu ya. Gitu. Jadi emang aku ada hipertensi gitu. Jadi mungkin tanggal 28 Desember itu terlalu capek, jadi ke kamar mandi. Itu kan aku siaran pagi kan, jam 6 pagi. Terus katanya selama dari awal bulan Desember tuh cukup sibuk gitu, syutingnya sampai kurang tidur bahkan gitu. Sampai akhirnya ya itu terjadi kolaps ya, kita pingsan di kamar mandi. Mohon izin ya, itu lagi kamar mandi lah pokoknya. Berarti untuk sekarang ini masih menjalani terapi atau pengobatan lain? Nah, hari ini terakhir Cip tadi ya? Terakhir. Kemarin apa hari ini sih? Hari ini. Hari ini ya? Hari ini aku terakhir udah 10 kali terapinya tuh di infus nih. Di infus pakai ada terapinya di Harbin Klinik itu. Terus ya kalau nggak di terapi kayak gini dengan infus mungkin aku nggak bisa sesegar ini gitu, ngobrol bisa nyambung gini. Awal-awal aku bener-bener nggak nyambung, ngomong apa halu gitu ya. Halunya tuh kayak tadi ada orang ngikutin aku deh ya, kayak gitu-gitu. Jadi aku tadi di terapi kayaknya di sini gitu-gitu, pokoknya ngomongnya tuh aku suka berantem sama adikku tuh. Enggak gitu bang, gini. Enggak kok kayak gitu. Dia diam aja gitu. Oke, aku halu ya. Jadi memang ada satu memori yang membuat otak ini jadi ada halusinasinya gitu. Setelah sembuh kembali fit lagi nih bang, ada gak sih kayak perubahan dari pola hidup abang sendiri? Kayak Banget. Gak boleh tidur terlalu malam. Betul. Jadi sekarang aku agak jarang megang handphone terlalu lama gitu. Terus langsung bawaannya pengennya tidur gitu kan ya.
tidur terus apa ya, banyak beribadah gitu, terus ya apa, semuanya orang-orang yang sekeliling aku itu support banget untuk apa, jangan sampai capek gitu. Makanan asupan makanya agak menggemuk dikit 3 kilo ya kelihatan ya. Lumayan Lumayan dikit ya. cabai dikit ya, cabai dut gitu ya. Tapi kasih makanan apa aja tuh Bang bisa sapi? Dedek ada. Iya enggak. Beda. Pokoknya pagi-pagi tuh udah sarapan pagi tuh udah roti isinya tuh telur kek, isinya apa namanya, apa aja Cip, coklat, keju coklat gitu dibuatin tuh ya. Terus kita makan pokoknya pagi-pagi itu dalam perjalanan menuju ke terapi ya. Kan 10 hari itu, setelah itu tuh hari ini terakhir ya tadi ya? Terakhir. Hari ini terakhir, jadi 10 hari ke belakang itu ya aku itu karena sarapannya tuh dibawain perjalanan ke sana, tepatnya di Mangga Besar gitu. Dari kita di upper house itu di Pondok Cabe ya. Dari Pondok Cabe itu kita sarapan pokoknya didampingin tuh sama Dila, terus udah gitu kita ke tempat terapinya, dateng langsung diinfus, dilihat diinfus apa tuh namanya Cip, Di tensi. di tensi dulu ya, tensi. Alhamdulillah sih tensinya nggak yang terlalu tinggi-tinggi banget gitu kan ya, jadi udah alhamdulillah sudah mulai normal gitu, 100-an 120-an gitu. Terus alhamdulillah akhirnya diterapi dengan menggunakan herbal mereka itu, infusnya jadi sinkron semuanya gitu, jadi nggak kayak awal ngomong apa jawab apa gitu, awal-awalnya gitu, terus halusinasinya gitu loh. Berarti sekarang udah sehat total atau gimana? Total sih belum ya, masih pusing tuh masih ada, tinggal ini perbaikan lagi untuk matanya. Halusinasi kadang-kadang masih terus berjalan, jadi ini stroke mata, kadang kalau lagi tidur terus halunya datang, terus belum bisa lihat dengan baik, ini mukanya masih pada hilang-hilangan gitu kan ya, terus cepet mungkin letihnya gitu, cepet capek, cepet pengennya bawaannya istirahat aja gitu loh, itu masih ada. Cuman ya ini kalau misalnya diajak ngobrol kayak gini udah mulai nyambung. Awal-awal mah ngomong apa jawab apa gitu, tanya apa jawab apa ya. Kalau untuk pengobatannya apakah kata dokter itu akan terus berlanjut kah atau mungkin beberapa bulan lagi deh gitu atau gimana sih Kak? Untuk saat ini sih 10 hari itu udah selesai, jadi ya diharapkan agar bisa kita ngobrolnya tuh nyambung yang kayak gini gitu, tanya apa jawab apa tuh bagus gitu, terus nggak yang halusinasinya itu tuh yang paling ditakutkan adalah halusinasi. Tadi aku ketemu si ini deh, padahal udah nggak ada orangnya gitu. Makanya aduh, antara serem-serem seneng gitu, kadang-kadang suka lihat tadi sekelibatan papa udah meninggal ya, terus suka datang gitu, ada deh makanya kamu kecapean sih gini, padahal udah nggak ada, ngobrol sama dia gitu. Kalau untuk pengobatan mata sendiri gimana? Nah ini pengobatan mata, alhamdulillah kan kita dikasih kayak semacam infus ya, diinfus terus kemudian diberikan untuk supaya kita itu sinkron antara otak, jasmani gitu dan mata. Jadi alhamdulillah mata sudah tadi awalnya yang sebelah kiri ini dirawat, entah diapain lah pokoknya ya. Tadinya tuh ada kayak semacam kayak buletan bagaikan permata lah gitu di mata ini, jadi buat dia itu besarin kecilin lensa gitu. Ada semacam kayak bentuknya tuh kayak permata gitu dalam mata gitu. Kalau misalnya benar-benar jangan sampai kena sih ya. Jadi diganti matanya atau dibenerin lah matanya gitu ya Cip ya. Keluarin darahnya. Dikeluarin darahnya, diinfus itu untuk biar bisa normal lagi gitu. Nah ini baru yang sebelah sini ini sih dioperasi sih, dioperasi. Jadi tapi ini masih ada bekas operasiannya tuh gremet-gremet di belakang lensa ini ya. Gatel gitu bawaannya gitu, makanya tuh perlu yang namanya perawatan di infus itu gitu. Nah ini sebenarnya 10 hari udah selesai, tapi kalau memang mungkin nanti ada apa-apa
kita tentunya akan minta untuk dirawat kembali gitu atau ada apa kelanjutannya. Nah tinggal ini deh, yang ini aku nggak bisa lihat muka kalian tuh karena selaputnya tuh karena kena stroke-nya itu jadi kayak ada tirai gitu. Jadi aku nggak bisa lihat kalian. Tapi ini kurang pendengaran jadi tajam. Orang ngomong apa gue dengerin. Orang lihat apa gue apaan tuh, makanan khususnya sih ya. Lebih gitu makanan gitu. Apaan sih tuh Cip, tolong mau dong itu yang itu gitu. Terus ya apa namanya kayak malam-malam itu memang jadi lebih terang gitu ya, karena kita ada obat yang kita konsumsi. Jadi yang ini kalau ditetesin ada obatnya, jadi lebih terang. Ini kayak gini nih terang banget ini aku nih gitu. Itu jadi gelap-gelap itu aku dapat apa pencahayaannya tuh lebih gitu. Terus supaya sinkron ya antara di infus itu tuh otak sama omongan juga. Jadi untuk keluarga kira-kira sangat posesif kah dengan yang kemarin pernah collab juga Mas? Jadi pernah collab juga, jadi keluarga posesif banget harus kemana-mana ngikutin atau gimana nih? Alhamdulillah sekarang nggak terlalu sih karena udah melihat kesehatan seperti sekarang ini. Jadi dari tim manajemen itu udah siap dengan bisa merawat aku lah gitu intinya. Tinggal kan cuman tinggal dibawa-bawa apa namanya ke tempat terapi gitu. Jadi nggak yang sampai berat-berat gimana gitu. Kalau yang berat-berat harus tanda tangan itu tentunya keluarga sih akan terus pantau ya gitu. Berarti sekarang pekerjaan udah mulai masuk lagi Mas? Ya kayak gini hari ini alhamdulillah dapat acara apa dari Fanny Rose gitu, untuk mungkin masih bintang tamu kali ya. Orang pengen tahu keadaan aku seperti apa. Ini baru ini hari pertama, nanti katanya sih manajer aku bilang seminggu ini depan siap-siap ya. Berarti udah mulai dibanjiri hidup lagi ya Kak? Alhamdulillah ya Bu. Untuk bayar karyawan. Jadi seminggu ini alhamdulillah dapat untuk bintang tamu dulu sih, untuk mungkin bawain acara sendiri belum. Mungkin apa MC off air udah mulai ya Cip ya? MC off air belum? Harus ya. Awas loh. Ya. Mas Mukti, mungkin tadi kan sempat ngelihat Mas Mukti sholat dulu gitu kan sebelum wawancara. Mungkin setelah momen kemarin sakit, apakah semakin religius nggak sih Mas? Ya untuk semakin religius mudah-mudahan insya Allah, bukan berarti aku declare kemudian aku orangnya religius. Saya tidak mau lama-lama sih, mau sholat dulu ya. Belum maghrib udah mau sholat gitu. Nggak gitu juga sih, nggak yang lebay akhirnya mau religius yang sebegitu religiusnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan didoain semoga bisa lebih baik lagi aja untuk agamanya gitu sih sebenarnya, karena tentunya di sini ya cobaan ini kan dari Allah datangnya semuanya. Sehat juga dari Allah, sakit juga dari Allah semuanya. Jadi semua dipasrahin sama Allah. Jadi memang kalau dibilang lebih religius ya sholatnya jadi lebih pokoknya ini jam berapa? Itu jam berapa gitu ya Cip ya? Selalu nanya terus ini jam berapa nih gitu. Diingetin terus Bang, ini sholat nih Bang katanya. Jadi itu tuh. Ya oke, baik sholat gitu. Terus udah gitu apa namanya? Sering aku saat ini masih belum bisa lihat sendiri tuh jam atau itu nggak kelihatan soalnya karena masih ada sesuatu di retina belakang ini gitu. Tinggal nanti di perawatan mungkin insya Allah bisa diperbaiki, jadi bisa lihat jam tangan langsung gitu. Jadi kadang-kadang aku di handphone aku tuh yang Siri what time is it gitu. It's 16:36. Iya. Jadi pakai itu suaranya. Mau pakai bahasa Jepang juga bisa. Gitu. Cina juga bisa. Cungcoing ada. Semuanya bener. Tapi kalau anak gimana lihat papanya kayak lebih kayak sigap gak sih? Kalau mau apa pengen ini dong, apa mau apa gitu gak sih? Iya betul. Itu sigap pokoknya. Ayah misal jemput aku dari rumah gitu, dia sampai aku datang agak malam itu Daphne turun ke bawah pakai lampunya handphone, flashlightnya disenterin, terus aku naik ke atas sama dia didampingin sampai ke kamar gitu. Terus Abel yang anak kedua itu kasih minuman kayak gitu. Jadi keluarga kompak lah gitu.
Melihat sosok sang istri juga gimana sih Bang? Yang menemani dari awal sampai sekarang sekuat Ya banget juga. pastinya luar biasa ya, dari dulu sampai sekarang tuh Dila selalu mendampingi, selalu memberikan support. Itu yang pasti paling penting ya. Support keluarga itu penting sekali. Jadi siapapun itu nggak ada lain lagi kalau bukan keluarga sendiri ya yang memberikan kekuatan, sahabat-sahabat tentunya yang bisa memberikan kekuatan itu gitu. Dan yang paling penting adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri kuat, yang lain-lain udah kasih kekuatan, ya pokoknya kita dukung Mas Indra ini. Nah kitanya bisa nih kayaknya, lemes kayak gini. Udah semangat dari diri kita sendiri. Yuk, kalau misalnya teman-teman yang punya kayak aku gini, nggak usah khawatir, insya Allah bisa sembuh. Percayakan sama Allah, percayakan sama Tuhan, dan diri kita sendiri yang emang harus bantu ya gitu. Dengan kita semangat, kita insya Allah bisa teman-teman yang doain juga nggak sia-sia gitu. Kak Dila sendiri orangnya selektif gak sih kalau misalkan perihal abang pengen ngambil job ini nih gitu? Iya selektif banget. Sekarang udah mulai dilihat-lihat ya, kira-kira kayak gimana kerjaannya, terus capek apa enggak. Sekarang nggak boleh yang dari pagi sampai malam banget gitu. Pokoknya harus ada istirahatnya gitu. Kira-kira seminggu istirahat sama kerja itu berapa tuh Bang perbandingannya sekarang? Banyakan kerjaan sih sekarang. Tetap ya, soalnya kan yang dari kemarin alhamdulillah. Karena yang kemarin itu kan kita collab ya kan, lumayan lama tuh, sebulanan lebih ya. Bangkit lagi ya Bang. Kita bangkit lagi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala tentunya support ya dari teman-teman, media juga tentunya, doanya itu yang paling penting. Mohon diberikan kekuatan biar aku bisa kembali lagi menghibur semuanya. Tuh. Mungkin Kak Bekti pelajaran yang diambil, karena ini kan melewatinya agak berat ya. Iya. Pelajaran apa sih yang Kak Bekti ambil? Ya ternyata kita jangan ngoyo ya gitu kali kerjaan gitu ya. Harus yang lebih selektif juga sih, benar emang kerjasama dengan manajemen juga gitu. Dan alhamdulillahnya manajemen juga nggak yang akhirnya setelah ini terus kemudian ambil kerjaan-kerjaan yang gimana gitu ya. Karena memang sebelum aku kena ini ya kadang dari pihak manajemen juga kewalahan ya menerima kerjaan. Aku soalnya workaholic gitu loh, jadi pengen banget abis ini apa, ayo. Karena jam 6 pagi udah siaran pagi, jam 6 sampai jam 10 gitu. Terus habis itu MC off air misalnya gitu, terus ada live lagi malam sampai jam 12 gitu. Dan itu aku ke skip loh dari awal Desember sampai tanggal 28 Desember itu benar-benar ngebuat aku ya jadi ya harus selektif ya. Ternyata orang-orang tuh ya ngeliat foto-foto dari Instagram atau apa, gue segini kerjanya gitu. Segitu amat ngoyoknya aku bilang gitu. Jadi akhirnya 28 Desember itu terjadilah pecah pembuluh darah dan stroke. Oke, mungkin terakhir Bang, Abang kan sudah kembali aktif nih, tapi ada beberapa netizen yang support dan juga yang bilang Abang terlalu memaksakan diri. Mungkin ada gak sih pesan untuk mereka nih kalau misalnya Abang benar-benar udah fight nih? Oke. Jadi untuk memaksakan diri mah ya namanya juga kita suami atau laki-laki ya yang memang butuh pemasukan juga untuk keluarga dan perjalanan hidup saya ini gitu kan ya. Kan yang bayarin bukan Anda ya gitu. Saya cari kerjaan juga gitu ya. Bukan berarti kakak kaki itu masuk gitu. Kalau kita sebagai penghibur tuh ya harus memang harus hadir gitu. Kecuali kalau saya udah punya perusahaan ya yang udah tinggal terima itu ya udah deh, itu enak ya. Tapi kan ini kita harus hadir, harus ada tenaganya, ada fisiknya, itu yang mesti dipikirin. Jadi makanya manajemen tentunya ya nggak pengen ini kita sebagai orang yang memang bekerja di bidang entertainment ini juga akhirnya nanti malah habis manis sepah dibuang gitu ya. Jadi kesannya kerja terus nanti sakit udah selesai dah gitu kan.
nggak mau juga ya. Jadi ya tentunya kita sekarang udah lebih selektif, lebih protektif gitu dari manajemen untuk bisa bekerja yang baik lah gitu. Jangan sampai akhirnya aku pun juga ngerasa bahwa gue harus kerja nih, gue buat menuhin kebutuhan keluarga nih pokoknya gitu. Ya sekarang benar-benar manajemen nggak pengen kecolongan lagi gitu. Oh, Good, udah good. Oke. Thank you so Terima kasih. much. Terima kasih.